Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. A. Konsep desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa komputer. Prototipe produk adalah sebuah metode dalam pengembangan produk dengan cara membuat rancangan, sampel, atau model dengan tujuan pengujian konsep atau proses kerja diri produk. Sedangkan kemasan produk adalah rancangan atau desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, warna, bahan, penulisan, serta elemen lainnya dengan informasi produk agar sebuah produk bisa diedarkan dan dijual. Fungsi kemasan produk. Shimomura mengemukakan pengemasan mempunyai dua fungsi, yaitu satu, fungsi protektif. Berkenaan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, prasarana transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Dengan pengemasan protektif, para konsumen tidak perlu harus menanggung risiko pembelian produk rusak atau cacat. 2. Fungsi promosional. Peran kemasan pada umumnya dibatasi pada perlindungan produk. Namun, kemasan juga digunakan sebagai sarana promosional. Menyangkut promosi, perusahaan mempertimbangkan preferensi konsumen menyangkut warna, ukuran, dan penampilan. Adapun menurut Kotler, terdapat 4 fungsi kemasan sebagai salah satu alat pemasaran, yaitu A. Self-service. Kemasan semakin berfungsi lebih banyak lagi dalam proses penjualan, di mana kemasan harus menarik, menyebutkan ciri-ciri produk, meyakinkan konsumen, dan memberikan kesan menyeluruh yang mendukung produk. B. Consumer affluence. Konsumen bersedia membayar lebih mahal bagi kemudahan, penampilan, ketergantungan, dan prestise dari kemasan yang lebih baik. C. Company and brand image. Perusahaan mengenal baik kekuatan yang dikandung dari kemasan yang dirancang dengan cermat dalam mempercepat konsumen mengenali perusahaan atau merek produk. D. Innovation opportunity. Cara kemasan yang inovatif akan bermanfaat bagi konsumen dan juga memberi keuntungan bagi produsen. Selain berfungsi sebagai media pemasaran, kemasan juga memiliki beberapa fungsi lain sebagai berikut. A. Kemasan melindungi produk dalam pergerakan. Salah satu fungsi dasar kemasan adalah untuk mengurangi terjadinya kehancuran, busuk, atau kehilangan melalui pencurian atau kesalahan penempatan. B. Kemasan memberikan cara yang menarik untuk menarik perhatian kepada sebuah produk dan memperkuat citra produk. C. Kombinasi dari keduanya, marketing dan logistik, di mana kemasan menjual produk dengan menarik perhatian dan mengkomunikasikannya. Tujuan kemasan produk. Menurut Low dan Kimber, kemasan dan pelabelan kemasan mempunyai beberapa tujuan, yaitu A. Physical production, melindungi produk dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. B. Barrier protection, melindungi dari hambatan oksigen uap air, debu, dan sebagainya. C. Containment or agglomeration, benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. D. Information transmission, informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang, atau membuang paket produk yang sering terjadi pada kemasan atau label. E. Reducing theft, kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik menunjukkan tanda-tanda pembukaan sangat membantu dalam mencegah pencurian. Paket juga termasuk memberikan kesempatan sebagai perangkat anti pencurian. F. Fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, kembali penutup, penggunaan, dan digunakan kembali. G. Kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli atau membeli produk. Jenis-jenis kemasan. Berdasarkan struktur isi, kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu A. Kemasan primer, yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan, seperti kaleng susu, botol minuman, dan sebagainya. B. Kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya, seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus, dan sebagainya. C. Kemasan tersier atau quarter,
yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan, pengirim, atau identifikasi. Kemasan tersier umumnya digunakan sebagai pelindung dan pengangkutan. Berdasarkan frekuensi pemakaiannya, kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu A. Kemasan sekali pakai atau disposable, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah 1 kali pakai. Contohnya bungkus plastik, bungkus permen, bungkus daun, karton dus, makanan kaleng. B. Kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau multi-trip. Kemasan jenis ini umumnya tidak dibuang oleh konsumen, tetapi dikembalikan lagi pada agen penjual untuk kemudian dimanfaatkan ulang oleh pabrik. Contohnya botol minuman dan botol kecap. C. Kemasan yang tidak dibuang atau semi-disposable. Kemasan ini biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen setelah dipakai. Contohnya kaleng biskuit, kaleng susu, dan berbagai jenis botol. Berdasarkan tingkat kesiapan pakai, kemasan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu A. Kemasan siap pakai, yaitu bahan kemas yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contohnya adalah wadah botol, wadah kaleng, dan sebagainya. B. Kemasan siap dirakit, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian. Misalnya kaleng dalam bentuk lempengan dan silinder fleksibel, wadah yang terbuat dari kertas, foil, atau plastik. B. Memperkirakan konsep desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa komputer. Menurut Linda Murray dan Peter, sketsa adalah rancangan kasar dari suatu komposisi atau sebagai komposisi dibuat demi kepuasan pribadi. Pada tahap ini ada beberapa hal yang menjadi acuan, yaitu skala, perbandingan, komposisi, penyinaran, dan lain sebagainya. Sementara menurut Howie Flower, sketsa adalah begitu saja tanpa persiapan yang merupakan gambaran atau lukisan pendahuluan yang kasar, ringan, dan semata-mata garis besar. Kegiatan menggambar sketsa pada dasarnya memerlukan alat dan bahan yang sangat sederhana untuk dapat membuat tanda goresan yang mewakili bentuk sesungguhnya. Menurut Fajar Siddiq, garis atau penggarisan merupakan unsur yang paling menonjol hakiki dalam seni lukis, tetapi pada dasarnya terdapat perbedaan antara sketsa dengan lukisan. Umumnya sketsa dikerjakan dengan cepat dan secara spontan. Jika sketsa dibangun oleh unsur-unsur garis sebagai medium utamanya, lukisan merupakan ungkapan lengkap. Dalam arti penyajiannya dibangun dengan menggunakan unsur-unsur lain seperti tekstur, kedalaman atau ruang, gelap terang, dan warna di samping unsur garis. Bahkan dalam lukisan secara warna menjadi penting sebagai unsur tambahannya. Sebagaimana halnya dengan karya lukisan, sketsa juga memiliki keragaman tema, gaya, dan teknik pengungkapannya. Perbedaan yang mencolok hanyalah dalam medium pengucapannya. Jenis-jenis sketsa. Jenis-jenis sketsa antara lain gambar garis besar, sketsa cepat, dan studi citra. Gambar garis besar yaitu sketsa yang membuat garis-garis bentuk sederhana tanpa rincian dan tidak selesai. Sketsa cepat yaitu sketsa yang menggunakan beberapa garis untuk menampilkan citra suatu sketsa yang sudah selesai. Studi citra yaitu sketsa yang berupa coretan dengan cepat dan kurang terperinci yang hanya menunjukkan bentuk global. Komposisi unsur sketsa. Komposisi memiliki peran penting dalam terciptanya sebuah sketsa yang bagus. Komposisi atau susunan unsur-unsur dalam seni rupa harus berada pada perbandingan yang tepat agar dihasilkan karya yang pas. Adapun unsur-unsur dalam sketsa antara lain garis, warna, bidang dan bentuk, dan efek pencahayaan. Aturan dalam membuat sketsa. A. Membuat kerangka gambar yang terdiri dari garis-garis vertikal, horizontal, maupun lengkung secara tipis. B. Menggambar garis sekundernya, misalnya melukis kerangka kubus atau kotak dalam keadaan tipis. C. Menebalkan garis sketsa yang sudah benar, ketebalan sesuai dengan karakter jenis garis yang diinginkan. Fungsi atau manfaat sketsa. A. Untuk lebih memfokuskan gambaran atau gagasan tema. B. Meminimalisir kesalahan. C. Mempertajam pengamatan. D. Meningkatkan kemampuan koordinasi hasil pengamatan dan keterampilan tangan. C. Menyajikan desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Pengertian desain produk serta pemilihan produk dan jasa.
Produk bisa diartikan sebagai kepuasan yang ditawarkan produsen atau perusahaan kepada konsumen. Untuk dapat mencapai maksud tersebut, maka perusahaan memfokuskan diri pada pengembangan keunggulan bersaing melalui strategi bisnis. Di antaranya, A. Pembedaan atau diferensiasi, B. Biaya rendah atau kepemimpinan biaya, C. Respon cepat atau rapid response, atau D. Kombinasi di antara ketiga strategi tersebut. Kehidupan suatu produk. Siklus hidup produk atau produk life cycle terdiri atas 4 fase, antara lain A. Pengenalan atau introduction. Tahap pengenalan atau introduction sebagai berikut. 1. Penjualan masih rendah. 2. Volume pasar berkembang lambat. 3. Persaingan mulai relatif kecil. 4. Tingkat kegagalan relatif tinggi. 5. Masih melakukan modifikasi produk. 6. Biaya produksi dan pemasaran sangat tinggi. 7. Distribusi yang masih terbatas. B. Pertumbuhan atau growth. Tahap pertumbuhan atau growth sebagai berikut. 1. Penjualan dan laba meningkat dengan cepat. 2. Promosi mulai dikurangi karena produk sudah dikenal masyarakat. 3. Persaingan menjadi ketat karena pesaing mulai memasuki pasar. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan saluran distribusinya adalah menurunkan harga jual. C. Kedewasaan atau maturity. Tahap kedewasaan atau maturity antara lain 1. Ditandai dengan tercapainya titik tertinggi dalam penjualan perusahaan, contohnya penjualan handphone. 2. Penjualan sangat sensitif terhadap perubahan perekonomian. Pasar semakin tersegmentasi, sehingga masing-masing segmen diperlukan promosi yang berbeda dengan lainnya. 3. Strategi pemasaran kreatif digunakan untuk memperpanjang daur hidup produk disebut innovative maturity. D. Penurunan atau decline. Tahap penurunan atau decline ditunjukkan dengan penjualan perusahaan semakin menurun, disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan selera pasar dan perubahan teknologi. Contoh produk elektronik yang mengalami penurunan adalah CPU atau personal komputer yang saat ini sudah hampir digantikan oleh laptop. Tugas manajemen operasi adalah mendesain sistem yang dapat membantu mengenalkan produk baru dengan sukses. Contoh perusahaan yang berhasil memperpanjang produk life cycle atau PLC antara lain 1. Rinso, memperpanjang PLC-nya dengan memperkenalkan Rinso baru, Rinso Ultra, Rinso Formula Plus, dan Rinso Warna. 2. Pepsodent, memperkenalkan Pepsodent Herbal dan Pepsodent khusus memelihara kesehatan gusi. Teknik memperpanjang PLC antara lain A. Meningkatkan produk dengan membujuk konsumen, B. Mencari fungsi lain produk dari biasanya, C. Mengganti kemasan. Pengembangan produk. Tahap dalam pengembangan produk antara lain A. Ide, bersumber dari perubahan lingkungan teknologi, demografi, ekonomi, politik, dan sebagainya. B. Persyaratan yang harus diperlukan di pasar, pendekatan yang diperlukan untuk memuaskan konsumen. C. Spesifikasi fungsional, bagaimana cara kerja produk tersebut. D. Spesifikasi produk, bagaimana produk akan dibuat. E. Ulasan desain, bagaimana produk akan dibuat secara ekonomis dan kualitas. F. Pengujian pasar, apakah produk memenuhi keinginan pasar. G. Pengenalan produk atau produk diantar ke konsumen. H. Evaluasi, berhasil atau tidak. Desain ramah lingkungan. Desain yang ramah lingkungan dapat dilakukan dengan mencontoh uraian sebagai berikut. A. Menggunakan bahan baku yang dapat didaur ulang. Contoh kemasan teh botol dengan plastik, kemasan kecap, saus dengan plastik, mobil BMW dengan bagiannya menggunakan plastik buangan yang dapat didaur ulang. B. Menggunakan komponen yang tidak membahayakan. Contoh industri pencetakan standar register mengganti tinta yang berbahaya bagi lingkungan dengan tinta yang berasal dari kedelai yang mengurangi polusi udara dan air. C. Menggunakan komponen yang lebih ringan. Contoh industri mobil menggunakan komponen aluminium dan plastik untuk mengurangi berat, membuat mobil lebih ramah lingkungan dengan meningkatkan jarak tempuh. D. Menggunakan bahan baku lebih sedikit. Contoh Hotel Park Plaza di Boston mengurangi sabun dan botol sampo dengan memasang pompa dispenser pada kamar mandinya, menghemat kebutuhan botol plastik 1 juta per tahun.
Penerapan pohon keputusan pada desain produk. Pohon keputusan digunakan untuk membuat keputusan produk baru, juga permasalahan manajemen lainnya. Menganalisis masalah dengan menggunakan pohon keputusan ada 5 langkah, yaitu A. Mendefinisikan masalah, B. Menggambar pohon keputusan, C. Menentukan peluang, D. Memperkirakan imbalan bagi setiap alternatif, dan E. Menyelesaikan masalah dengan menghitung Expected Monetary Value atau EMV. Desain jasa. Banyak pembahasan yang memusatkan perhatian yang disebut dengan produk nyata yaitu barang. Di sisi lain, terdapat produk yang tidak nyata yaitu jasa. Contoh industri jasa adalah perbankan, asuransi, transportasi, dan komunikasi. Produk yang ditawarkan oleh perusahaan jasa misalnya pencucian dan pemotongan rambut di salon, sebuah senyuman di lobi hotel, kecepatan dan keramahan customer service di bank, kenyamanan dan memberikan pelayanan di perjalanan dengan kereta api. Kunci dari desain produk jasa adalah mendefinisikan secara tepat barang-barang yang terikat dalam jasa. Dalam merancang jasa, manajemen harus secara seksama membaca harapan-harapan pelanggan. Merencanakan prototipe. A. Menetapkan tujuan prototipe. Mengingat kembali 4 tujuan prototipe yaitu pembelajaran, komunikasi, penggabungan, dan milestone. Dalam menetapkan tujuan sebuah prototipe, tim mendaftar khususnya pembelajaran dan kebutuhan komunikasi. Anggota juga mendaftar beberapa kebutuhan penggabungan baik yang jadi atau tidak. Prototipe diharapkan untuk menjadi salah satu dari beberapa tonggak utama dari proyek pengembangan produk keseluruhan. B. Menetapkan tingkat perkiraan konsep. Merencanakan sebuah prototipe membutuhkan tingkatan di mana produk akhir diperkirakan akan ditetapkan. Tim harus mempertimbangkan apakah prototipe fisik diperlukan atau apakah prototipe analitik yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Dalam banyak kasus, prototipe yang terbaik adalah prototipe yang paling sederhana yang akan memenuhi tujuan yang ditetapkan pada langkah A. Pada beberapa kasus, prototipe yang sudah ada atau prototipe yang dibuat untuk tujuan lain dapat dipinjam. C. Menggariskan rencana percobaan. Penggunaan prototipe dalam penggunaan produk dapat dianggap sebagai sebuah percobaan. Praktik percobaan yang baik membantu untuk menjamin penggalian nilai maksimum dari kegiatan identifikasi variabel percobaan, jika ada. Protokol pembuatan prototipe. Rencana percobaan meliputi pengujian, sebuah indikasi mengenai pengukuran apa yang ditampilkan, sebuah rencana untuk menganalisis data hasil. Saat terdapat banyak variabel yang harus digali, rancangan percobaan yang efisien akan sangat membantu proses macam ini. D. Membuat jadwal untuk perolehan, pembuatan, dan pengujian. Karena pembuatan dan pengujian prototipe mempertimbangkan subproyek dalam keseluruhan proyek pengembangan, tim diuntungkan dari jadwal untuk kegiatan membuat prototipe. 3 tanggal pertemuan sangat penting dalam menetapkan usaha pembuatan prototipe. Pertama, tim menetapkan kapan bagian akan siap untuk dirakit, tanggal rangkaian bagian. Kedua, tim menetapkan tanggal kapan prototipe akan diuji pertama kali atau tanggal pengujian asap. Ketiga, tim menetapkan tanggal saat prototipe diharapkan setelah selesai diuji dan memberikan hasil akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.